Welcome back to Gilgal Teens Online Service. Seneng banget bisa ketemu teman-teman lagi hari ini. Sebelum kita mulai, ada beberapa pengumuman yang teman-teman perlu simak. Yang teman-teman semua untuk join Gilgal Teens Group. Apa sih Gilgal Teens Group? Gilgal Teens Group adalah sebuah keluarga rohani di mana kita akan dimuridkan dan digembalakan sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Bagus banget teman-teman. Kapan diadakannya? Setiap hari Sabtu jam 1 sampai jam 3 sore. Terus kalau mau join gimana caranya? Teman-teman bisa visit Instagram @gilgalteens untuk lihat cara join dan bisa tetap dapat update terbaru tentang Gilgal Teens. Aku selanjutnya mau ingetin teman-teman untuk kasih giving buat Tuhan. Gimana caranya? Teman-teman bisa scan QR code yang ada di layar teman-teman atau bisa transfer ke nomor rekening yang tertera di layar teman-teman semua. Teman-teman bisa screenshot sekarang nih ya. Oke, dan selanjutnya aku mau ingetin lagi teman-teman, apa sih class values kita? FAR. Ingat ya, focus, active, respect. Kita mau fokus hari ini sama-sama beribadah, nggak sambil main handphone, nggak sambil ngobrol. Kita hari ini mau fokus dengan firman Tuhan. Yang kedua adalah kita mau aktif. Gimana caranya aktif lagi pandemi kayak gini di rumah? Gimana caranya? Gampang banget. Kita bisa catat setiap firman Tuhan yang disampaikan. Yang ketiga adalah kita mau respect hadirat Tuhan, karena hadirat Tuhan ada di rumah teman-teman juga. Kita duduknya yang benar, kita nggak sambil tiduran, kita nggak sambil makan, nggak sambil ngobrol. Teman-teman udah siap semuanya? Fasten your seatbelt and enjoy the service. In 1, 2, 3, go! Come on, let's celebrate the Lord's goodness, amen. Come on, hands up. Thank you, Jesus. Terangmu yang telah ubah hidupku, kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memujimu. Hidupku tak sama sejak kau ada, dan kini engkaulah pusat segalanya. Kasihmu kan selalu cukup bagiku. Come on! Keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah kau ciptakan, karyamu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya.
God be the glory, amen. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. Keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Kami nyatakan Yesus mulia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada tanda. Kami nyatakan Yesus mulia. Mulia namamu, mulia namamu, mulia namamu, mulia namamu. Come on, shout hallelujah. Kami rindu akan hadirat-Mu Tuhan. Karya-Mu sungguh indah. Thank you Jesus. Kami sungguh mengasihi-Mu. Mari kita sembah Tuhan kita. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Thank you Lord. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Katakan sungguh besar, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar. Katakan sungguh indah, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku, sungguh indah. Thank you Jesus. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan sangat dekat Tuhan, dan Kau dekat.
sangat ku cinta. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini dan ungkapkan cinta kita ke Tuhan. Yes Lord. Thank you Jesus. Kami bersyukur, sungguh bersyukur Tuhan untuk mengenal Bapa seperti Engkau. Haleluya. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Tak akan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka padamu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rasa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesus. Katakan ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rasa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesus. Oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rasa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesus. Sangat ku cinta. Mari sembah Dia. Just take your time. Ambil waktumu to say thank you Jesus. We love you Lord. Kami cinta Engkau Tuhan. Say we love you. Say we love you. Kau sangat ku cinta. Di sedalamnya hatiku Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Thank you Lord. Oh thank you Lord. We worship you God. We worship you. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rasa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Kau sangat ku cinta. Hanya Engkau yang kami cinta Tuhan. Hanya Engkau sumber pelindung kami. Dengan segenap hati kami menyembah dan memberikan persembahan lagu ini hanya bagi nama-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Hey guys, what's up? Welcome back to Gilgatins. Apa kabarnya? I hope you guys are doing well. Dimanapun teman-teman berada, semuanya sehat, semuanya siap untuk belajar firman Tuhan. Karena kita mau sama-sama fokus, kita mau sama-sama mendengar firman Tuhan yang ada hari ini. Tapi sebelum itu, yuk kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami bisa beribadah dengan baik. Sebentar kami mau dengar firman Tuhan, kami mau buka hati, pikiran, dan telinga kami, supaya waktu firman Tuhan disampaikan, kami bisa menangkap dengan baik apa yang jadi pesan firman Tuhan hari ini. Roh Kudus bantu kami, untuk kami bisa mengerti firman, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan teman-teman percaya sama-sama katakan, amin. Alright, kita masih melanjutkan seri Growing in Faith. So, di minggu yang pertama kita bahas mengenai apa itu faith. Faith is a confidence of what we hope for and an evidence about the things that we do not see. Dan faith itu dikasih kepada kita semua agar iman kita bisa bertumbuh. Manusia terdiri dari 3 hal, roh, jiwa, dan tubuh. Tubuh dikasih makan, dia bertumbuh. Jiwa kita belajar, kita banyak study, itu bertumbuh. Tapi roh ini bisa bertumbuh waktu kita buat sesuatu. Tuhan kasih faith kepada kita semua untuk kita bisa bertumbuh dalam iman. Tapi kita perlu meresponnya dengan kita percaya kepada Tuhan Yesus. Kita percaya pada Tuhan Yesus sehingga iman itu bisa bertumbuh. Nah, hari ini kita mau lanjutkan teman-teman bagaimana kita bisa growing in faith. Bukan hanya kita mendengar firman Tuhan, tapi kita juga perlu melakukan firman Tuhan. James 2 verse 17. In the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. So firman ini mengajarkan kalau iman itu perlu disertai dengan perbuatan. Karena iman tanpa perbuatan itu hakikatnya adalah mati. Kita dengar firman banyak, kita setiap minggu datang di Gilgatins, kita dengar renungan di sekolah, dengar renungan sama parents kita saat teduh. Tapi kalau kita cuma tahu firman Tuhan dan kita tidak melakukan apapun, faith kita, iman kita, rohanian kita tidak akan bertumbuh. Contoh, teman-teman, kalau misalkan kita belajar nih tentang gaya hidup sehat, kita mesti makan ini, kita mesti jaga pola tidur yang betul, nggak boleh begadang, istirahat yang baik, minum vitamin ini, olahraganya begini, suplemennya begini, begini. Kita dengar banyak hal sampai kita benar-benar hafal di luar kepala. Kira-kira waktu kita dengar kayak gitu, kita langsung jadi sehat atau enggak? Tebakan aku, 100% tidak langsung kita jadi sehat. Unless kita melakukan apa yang sudah kita dengar, pelajari tentang kesehatan. Begitu pula juga dengan firman Tuhan yang kita dengar. Kalau kita tahu firman Tuhan tentang hormat orang tua, kita tahu tentang mesti mengampuni, kita tahu tentang mesti mengasihi, kita tahu tentang mesti bagaimana memperlakukan semua orang dalam kasih, tapi kita tidak pernah melakukannya, kita pilih untuk diam saja dan melakukan sebaliknya, kerohanian kita tidak akan bertumbuh. Tapi hari ini aku percaya kalau teman-teman ikut kebaktian sama-sama, kita punya kerinduan untuk kita bisa bertumbuh di dalam kerohanian kita. Bukan cuma tubuh kita bertumbuh, bukan cuma jiwa kita bertumbuh, tapi kerohanian kita bertumbuh sehingga kita bisa bertumbuh sebagai manusia seutuhnya dan hidupan kita bisa menyenangkan Tuhan dan kita mengalami hal-hal baik daripada Tuhan. Yang setuju bisa bilang amin. Alright, so iman perlu diwujudkan dalam perbuatan. So in short, aku mau ajak teman-teman setiap kali kita dengar firman, bukan cuma kita dengar, mengerti, pelajari, tapi perlu dilakukan. Sometimes firman Tuhan yang simple, kalau itu dilakukan dengan baik, dengan betul, itu punya dampak yang besar untuk pertumbuhan iman kita semua. So, ada 3 hal aku mau share hari ini mengenai iman. Bagaimana untuk kita bisa melakukan atau berbuat sesuatu atas apa yang kita dengar. So 3 things
I hope it can help. Waktu kita mau bertumbuh dalam iman kita, kita perlu untuk melakukan firman Tuhan. Yang pertama adalah do it immediately. Waktu kita dengar firman, do it immediately. Proverbs 26:13 until 15. A sluggard says, there's a lion in the road, a fierce lion roaming the streets. As a door turns on its hinges, so a sluggard turns on his bed. A sluggard buries his hand in the dish, is too lazy to bring it back to his mouth. Orang punya alasan kenapa dia nggak melakukan firman Tuhan. Beberapa orang aku ketemuin kenapa? Karena banyak alasannya. Yang nanti begini, yang nanti begitu, yang nanti kalau gini gimana? Kalau gini gimana? Banyak alasannya, mager. Nah, aku mau ajak teman-teman waktu kita dengar firman Tuhan, jangan kita mager. Jangan kita cari-cari alasan, tapi kita perlu do it immediately. Contoh, kita perlu jadi orang yang jujur. Nggak nyontek dong. Terus nanti kalau nggak nyontek, nilainya rendah, rankingnya turun. Diomongin teman, rapatnya jelek. Gini. Akhirnya nggak buat apa-apa deh. Nah, padahal firman Tuhan itu dilakukan meskipun kelihatannya sulit, kelihatannya banyak rintangannya, tapi firman Tuhan itu dibuat untuk kita lakukan dan Tuhan pasti akan kasih kita kekuatan. So, waktu kita dengar firman Tuhan, do it immediately. Do it immediately. Contoh apa lagi ya? Misalkan, mengampuni orang yang bersalah sama kamu. Tapi kan dia udah ngomongin aku kayak gini. Ini udah kesalahan ketiga. Dia tidak ada muka penyesalan. Dia ada gini, dia ada gitu. Don't care. Kalau kita mau iman kita bertumbuh, do it immediately. Ngampunin aja. Teman kita mau punya responnya bagaimana, tapi kan kita lakukan bagian kita agar iman kita bertumbuh. Dan masih banyak lagi hal-hal lain dalam kehidupan kita yang kita bisa reflect apakah itu sudah melakukan firman Tuhan atau kita hanya jadi orang yang tahu firman Tuhan tapi tidak melakukannya. So aku mau ajak, yuk do it immediately. Yang kedua, do it willingly. Bukan cuma kita, lakukan, memaafkan, jujur, taat firman Tuhan, taat sama guru, obey, ini, Tapi kita juga perlu do it willingly. Colossians 3 verse 23. Whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for human masters. Kenapa aku mau ajak teman-teman untuk kita bisa do it willingly? Karena kalau kita tidak melakukan dengan sepenuh hati kita tidak melakukan dengan suatu kerelaan, pasti akan ada satu titik di mana kita nggak mau lagi deh. Karena kita merasa itu terpaksa, merasa itu menjadi beban. Tapi waktu kita do it willingly, walaupun rasanya berat, tapi kita tahu kita melakukan ini untuk Tuhan. Walaupun rasanya sulit, tapi kita tahu ini membawa kita untuk bertumbuh di dalam iman kita. So, yuk, let's do it willingly. Meskipun sulit, tapi do it willingly dengan pengertian kalau ini akan membawa kita bertumbuh. Dan yang ketiga, do it consistently. Galatians 6 verse 9. Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. Teman-teman, namanya pertumbuhan itu kita perlu untuk melakukan sesuatu over and over again. Kita dari bayi nggak langsung kita dikasih satu kali makan langsung jadi besar, tapi kita perlu makan terus makan sampai kita bertumbuh. Itu makannya terus menerus, consistently. Nggak hari ini makan, besok nggak makan, enggak. Jadi bukannya hilang ada, tapi perlu consistently. Begitu juga dengan sekolah kita, teman-teman. Kalau kita sekolah nggak konsisten, kalau lagi pengen sekolah, kalau enggak, yang ada kita nggak pintar-pintar, yang ada kita nilai pengetahuannya kita jadi nggak belajar apa-apa karena cuman mut-mutannya doang. Begitu juga dengan kerohanian kita. Kalau kita mau bertumbuh, we need to do it consistently every day. Mengampuni setiap hari. Taat sama orang tua setiap hari. Beribadah, menghargai Tuhan,
beribadah menghargai Tuhan setiap hari. Berlaku kasih kepada orang lain, berlaku kasihlah kepada orang lain setiap hari. So we have to do it consistently. Gimana teman-teman? Waktu kita mau firman kita bertumbuh, kayaknya banyak tantangannya ya. Mesti immediately, mesti willingly, consistently. Wah, itu rasanya berat banget, rasanya sulit banget. Tapi aku pengen tanya sama teman-teman. Aku punya satu statement dan teman-teman coba kita think sama-sama ya. School is hard. Siapa yang setuju? Yes, school is hard. Studinya, examnya is hard. Being uneducated is hard, right? Sekolah itu susah, tapi jadi orang yang tidak pintar, tidak educated juga susah. Which hard you choose? Obesity is hard. Kalau orang badannya besar itu pasti kan berat jalannya. Being fit is also hard. Makannya diatur, nggak boleh makan yang manis-manis terlalu banyak, nggak boleh goreng-goreng terlalu banyak. Pengen makan donat cuma dibatasin berapa, Indomie cuma boleh segini. It's hard. But obesity is hard. Being fit is also hard. Which hard you choose? Forgiving is hard. Kalau kita ada orang yang bikin kita kesel untuk kita mengampuni itu rasanya forgiving is hard. But holding grudges is hard. Kita bayangin teman-teman, orang yang bikin kita kesel udah ketawa-ketawa, kitanya dalam hati masih rasanya di hati tuh rasanya kesel banget, kayak makan hati, makan dalam, rasanya tuh kitanya kayak falling apart inside. It's hard. Forgiving is hard. Holding grudges is hard. Which hard you choose? Letting go is hard. Kalau kita mau maafin orang untuk bisa let go itu nggak mudah. But constant fighting is hard. Kita di dalam pikiran kita beradu, kita kesel, rasanya tuh berat. It's also hard. So which heart you choose? Obedience is hard. I know. But consequences, waktu kita nggak obey, is hard. So which heart you choose? Being honest is hard. Kalau kita lagi di ujian, nggak boleh nyontek, lihat kiri kanan pada nyontek, kita tetap nggak nyontek, is hard. But getting expelled for cheating, karena kita ketahuan nyontek, is hard. So which heart you choose? Teman-teman, kalau kita lihat tentang bagaimana kita melakukan firman Tuhan, is hard. Kita mesti taat belajar, kita mesti sekolah dengan baik, taat sama orang tua meskipun kita beda pendapat, kita mesti jaga kesehatan dengan baik, kita mesti mengampuni, kita mesti belajar untuk bisa mengalah, mengasihi, untuk kita bisa jujur. It's hard. Tapi tidak melakukan firman yang mendatangkan konsekuensi yang sebaliknya juga sulit. So hidup kita mau gak mau, melakukan firman gak melakukan firman, pasti akan ada tantangannya. Tapi aku percaya teman-teman, kalau kita melakukan firman Tuhan, we put our faith into action, it's hard, tapi ada Tuhan yang menyertai, ada Tuhan yang menolong, ada Tuhan yang menopang sehingga kita bisa bertumbuh dan kita tetap mengalami hal yang baik dalam kehidupan kita. So, aku mau ajak teman-teman semua, jangan cuma kita dengar firman Tuhan, tapi kita melakukan firman Tuhan agar kerohanian kita bertumbuh. Amin. Thank you for following until the end. Ibadah kita hari ini sudah selesai. Aku mau undang teman-teman kita angkat kedua tangan kita sama-sama dan aku mau doa berkat buat teman-teman semua. Come on. Terima kasih Tuhan buat ibadah hari ini. Aku berdoa memberkati teman-temanku dalam nama Tuhan Yesus. Biar sekolah mereka diberkati Tuhan. Berkat kepintaran mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Setiap tangan yang diangkat diberkati. Sehingga apa yang dikerjakan tangan mereka berhasil. Jadi berkat buat banyak orang. Sejak muda mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Menjadi anak-anak yang taat sama orang tua.
kesehatan mereka, pergaulan mereka, keluarga mereka semua dijagai Tuhan. Dan biar damai sejahtera, sukacita, pertolongan, perlindungan, penghiburan yang daripada Roh Kudus menyertai mereka semua di sepanjang kehidupan mereka. Dan terima berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan teman-teman yang percaya sama-sama katakan, Amin. Happy Sunday everybody. See you guys again next week. Bye-bye.